Bab 96, Kejutan Stephen. Kata-kata Aiden jatuh, dan seluruh ruangan tenang. Thomas bahkan lebih frustrasi dan bersemangat, mengatakan, maksudmu kakiku bisa disembuhkan. Aiden tersenyum samar, tentu saja. Di samping, sulit bagi Matteo untuk mengatakan, tetapi dokter mengatakan bahwa tulang betis ayah saya nekrotik, dan itu diamputasi. Aiden tertawa, para dokter itu tidak bisa, tidak berarti saya. Aku telah memeriksa, tulang betis Paman Fatih belum sepenuhnya nekrotik. Selama kamu memperbaiki saraf yang rusak, dan kemudian menggunakan vitalitas yang cukup untuk memperbaiki tulang yang patah. Wajah Matteo bersemangat, wajahnya memerah, dan dia dengan bersemangat, Aiden, tidakkah kamu berbohong padaku, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan kaki ayahku? Aiden tersenyum ringan, dan wajah Nico di belakangnya tersenyum percaya diri, kamu bisa yakin, tembakan guru, kaki Paman Fatih pasti akan pulih. Guru bukan hanya seni bela diri, tetapi juga keterampilan medis yang tak tertandingi. Cedera hati dan denyut nadi kakek saya juga disembuhkan oleh guru. Melihat Nico berkata, Matteo mengangguk dengan kegembiraan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aiden tertawa ringan, dan berkata, pekerjaan harus dilakukan. Dia berhenti untuk Nico, Anda akan menyiapkan 9 jarum perak segera, saya akan segera menggunakannya. Iya. Segera, Nico membeli sekotak besar jarum perak. Thomas diperintahkan untuk berbaring, dan di mata saraf Matteo, Aiden bergerak. Sangat cepat. Beberapa orang hanya merasa bahwa bayangan telah bergetar, dan 9 jarum perak semuanya terikat pada kaki kanan Thomas. Begitu dia bergerak, jari-jari Aiden bergerak dengan lembut, dan 9 jarum perak tiba-tiba bergetar hebat. Aliran udara perak yang tidak memuaskan bagi mata telanjang mengikuti getaran jarum perak dan mengalir ke kedalaman jaringan otot betis Thomas yang rusak dan tulang. Wajah Thomas bersemangat, wajahnya memerah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Aku merasa, betis kananku terasa. Ketika Matteo melihat ini, wajahnya menunjukkan senyum yang lega. Nico berkata, kataku, kalau guru sudah bertindak, kaki paman pasti akan baik-baik saja. Matteo memandang gerakan Aiden dengan seksama, karena takut akan sesuatu yang tidak terduga. 10 menit kemudian, Aiden membutuhkan waktu lama dan tertawa, oke, cedera pada kaki Paman Fatih pada dasarnya telah stabil, dan jika Anda mengolah selama beberapa hari lagi, saya percaya itu dapat sepenuhnya pulih. Wajah Thomas bersemangat. Dengan bantuan Matteo, dia berjalan ke tanah dan mencoba memaksa kaki kanannya. Akibatnya, dia sedikit gemetar, dan kemudian berdiri dengan kuat. Beberapa menit kemudian, ayah dan putra keluarga Fatih akhirnya melambat dari ekstasi. Pandangan itu bersemangat untuk menyembah Aiden, tetapi dihentikan oleh Aiden. Paman Fatih masih perlu pemulihan, aku tidak akan repot-repot. Kamu juga bisa tinggal di hotel ini terlebih dahulu. Maka aku bisa kembali ke Muteburi. Jika ada sesuatu, kamu dapat menghubungi saya langsung di Matteo. Thomas mengangguk, dan berkata, aku tahu, apa yang terjadi di sini, aku akan kembali, lalu sampai jumpa saat itu. Pada saat yang sama. Akhirnya, keluarga Walsh. Di rumah pandang lanskap kuno dan antik, Stephen, yang berpakaian seperti gaun tang putih, duduk di bangku batu di depan danau kecil di halaman, dengan secangkir teh. Di belakangnya, seorang pria setengah baya yang ramping dalam jubah hitam lebar melaporkan informasi tentang Aiden. Menurut berita yang baru saja kami temukan, Aiden ini adalah limbah dari keluarga Palmer di South Island dan tinggal di rumah Clarke di Muteburi. Tampaknya baru saja pindah untuk sementara waktu. Nilai pasar puluhan juta. Namun, baru-baru ini mereka mengembangkan solusi obat yang disebut cairan kehidupan. Dikatakan bahwa pohon-pohon mati dapat dibangkitkan, bunga-bunga mati terbalik, dan pemulihan tubuh manusia dapat ditingkatkan. Perhatian perusahaan, bahkan keluarga Cliff dan keluarga lainnya. Stephen sedikit mengerutkan kening, cairan kehidupan. Ia memiliki namanya. Dia tertawa, berkata, tentang Aiden, apakah kamu menemukan sesuatu yang lain? Murid. Ini, dikatakan bahwa Tuan Sanders ini telah disembuhkan oleh Aid, dan kekuatannya cukup baik. Putra keluarga Sanders meminta obat dan menjadi murid. Stephen tersenyum ringan, tanpa berbicara, tetapi jejak warna yang berbeda melintas di mata. Buang keluarga Palmer di South Island dan penguasa seni bela diri berbakat di zaman remaja. Aiden ini sangat menarik. Setelah jeda, dia tiba-tiba berkata, ya, apakah Anda menemukan Rio dan Nancy? Master dan Miss telah kembali, tetapi pria parubaya itu berhenti, dan tenggelam lalu berkata, guru muda itu menderita cedera yang buruk. Stephen tidak terlalu peduli, dan kekuatan keduanya terluka di Gunung Raven. Melihat ini, seorang pria parubaya yang kurus mengerutkan kening, kaki tuan muda itu patah. Apa?
Wajah Stephen tiba-tiba menjadi dingin, dan momentum yang kuat pecah. Menurut penilaian awal saya, kaki tuan muda itu harus terganggu, tetapi saya bertanya, tuan muda dan wanita itu menolak untuk mengatakan. Wajah Stephen suram dan berkata, panggil mereka segera. Iya. Segera. Rio dan Nancy datang. Pada saat ini, keduanya telah mengganti pakaian mereka, dan wajah Rio masih sedikit pucat saat ini. Dia didukung oleh bawahan, dan dia memegang belat di kaki kanannya. Nancy menundukkan kepalanya dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah melihat kaki kanan Rio, Stephen sangat marah. Rio tampak jelek, menggertakkan giginya, dan mengatakan awal dan akhir masalah. Nancy akhirnya mengangkat kepalanya. Pipi putih masih memiliki memar, dan matanya penuh dengan kebencian. Dia menangis, ayah, kamu harus membalasnya untukku. Dia menunjuk pipinya dan menangis, dari masa kanak-kanak hingga kecil, saya tidak pernah begitu dipermalukan. Saya telah mengetahui bahwa pria itu bernama Nico, satu adalah Aiden, semuanya dari Muteburi. Ayah, Anda pastikan untuk membunuhnya dan membalas dendam untuk kita. Stephen memandang keduanya tanpa ekspresi. Selama lebih dari 10 detik, senyum dingin muncul di wajahnya. Anak ketiga saya dipukuli pada hari yang sama, haha. Apa, Rio tidak tahu masalah Gavin? Master dari tuan ketiga dirawat di rumah sakit, dan pelakunya adalah Aiden. Pria setengah baya yang kurus, Black Feather, mengerutkan kening. Ini sangat pengganggu. Aiden ini sialan. Ayah, kamu harus mengajar mereka dengan baik. Rio dan Nancy tiba-tiba membuat kemarahan. Kalian dipukul mundur. Stephen berkata dengan dingin, matanya memalsukan aura yang dingin ini, dan berkata, bukankah itu cukup memalukan? Rio dan Nancy saling memandang, dan tidak berani berbicara. Setelah jeda, Stephen sedikit menyipitkan matanya, dan berkata, apakah Anda berkata, bahwa Aiden telah memasuki lembah misti? Ya, Rio tampaknya memiliki sepotong kristal daging dari tas dan menyerahkannya kepada Stephen dari tas. Wajah Stephen sangat berubah untuk pertama kalinya. Dia mengambil daging ular dan merasakan daging dan darah murni, dan ada segi api yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam, menekan kegelisahan di hatinya, dan meledak cahaya di matanya. Dia bergumam, sepertinya aku harus pergi ke Aiden ini secara langsung. Tidak cukup akurat. Dia telah terperangkap di puncak energi batinnya selama 10 tahun, dan dia telah mencoba menelan obat-obatan lama dan ramuan untuk menerobos, tetapi ada terlalu banyak esensi dan kotoran di dalamnya, sehingga mustahil baginya untuk memiliki kualitas apapun. Sekarang, dia akhirnya melihat harapan pada sepotong kecil daging Razer ini. Sebagai Master Super dengan kekuatan setengah langkah, dia secara alami dapat merasakan nilai dari sepotong daging ular. Esensi daging dan darah dalam daging ular ini sangat murni dan lembut, seolah-olah telah dimurnikan oleh seseorang. Dikombinasikan dengan legenda lembah berkabut, ia menganggap daging ular petir ini sebagai harta surga dan bumi di lembah berkabut. Jika saya memiliki daging ular roh murni ini dalam jumlah besar, saya pasti akan mampu menembus kemacetan dan menjadi ahli transformasi. Memikirkan hal ini, bahkan dengan karakter Stephen Walsh, dia merasa gembira. Apakah kamu yakin Aiden masih memiliki banyak daging ular roh di tangannya? Rio mengertakkan gigi dan mengangguk, saya yakin. Oke, Stephen Walsh sangat gembira dan berkata, Black Feather, bawa mereka berdua untuk beristirahat dulu, lalu kamu bisa membawa seseorang bersamaku. Iya. Wajah Nancy penuh kegembiraan saat mendengar ini, ayah, saya ingin pergi juga. Hah, Stephen Walsh mengerutkan kening dan meliriknya, dan Nancy tidak berani berbicara lagi. Di lobi Hotel Grand Hyatt, Aiden sedang duduk di sofa dengan mata terpejam dan bersantai, kera guntur duduk di sebelahnya, dengan rasa ingin tahu memandangi orang-orang yang datang dan pergi di lobi hotel. Di sampingnya, Nico sedang menjelaskan urusan keluarga Fatih kepada Zafir Rex. Tuan Palmer, Tuan Sanders, jangan khawatir. Mulai hari ini, urusan keluarga Fatih adalah urusan saya, urusan Zafir Rex, dan bukankah itu Haider dan Alonso?
Saya pasti akan menanganinya dan tidak berani memprovokasi saudara Matteo lagi. Tanda seru petik 2. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Haider tidak akan memiliki kesempatan untuk memprovokasi keluarga Fatih di masa depan, meninggalkan Alonso yang ketakutan dan tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Yah, aku lega dengan kata-kata Tuan Rex. Aiden membuka matanya dan tersenyum, Tuan Rex akan mendapat masalah di masa depan. Zafir langsung tersanjung dan melambaikan tangannya dengan cepat, apa yang Anda bicarakan, Tuan Palmer? Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melakukan sesuatu untuk Anda. Jangan khawatir, mulai hari ini, saudara Matteo adalah saudara laki-laki saya, Zafir Rex. Matteo di samping dalam keadaan linglung. Baru saja, dia sudah mengetahui identitas pria di sebelahnya. Dia adalah putra wakil wali kota Akenia, seorang pesolek terkenal, dan orang penting di level yang sama seperti Draco. Tapi sekarang dia merendahkan diri pada Aiden, dan menyebut dirimu saudara. Setelah jeda, Zafir merenung sejenak dan berkata, Tuan Palmer, Tuan Sanders, Anda pernah mengalahkan keluarga Walsh sebelumnya, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Keluarga Walsh sangat berkuasa di Akenia. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, saya menyarankan agar Tuan Palmer dan Tuan Sanders kembali ke Muteburi sesegera mungkin. Nico tersenyum menghina dan berkata, apa maksud keluarga Walsh di depan guru? Jika mereka datang, biarkan saja mereka datang. Aiden memeluk monyet guntur di pelukannya, menyisir rambutnya seperti anak anjing, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, jelas menyetujui kata-kata Nico. Kera guntur tampak sedih, tetapi tidak berani bergerak, ia gemetar di bawah cengkeraman Aiden, mengira bahwa ia, keturunan kera guntur kuno dari dinasti Tang dan Qin dan pemimpin kera putih di lembah berkabut, sekarang sedang dirusak sebagai hewan peliharaan. Melihat ekspresi acuh tak acuh Aiden, Zafir tertawa datar dan berhenti berbicara. Tentu saja dia tahu bahwa Aiden tidak menganggap serius keluarga Walsh, tetapi keluarga Rex-nya memiliki hubungan dekat dengan keluarga Walsh. Jika keluarga Walsh benar-benar jatuh ke tangan Aiden, keluarga Rex-nya juga akan mengalami kesulitan. Tidak, lebih baik segera beritahu orang tua itu dan beritahu keluarga Walsh agar tidak memprovokasi Aiden. Sayangnya, yang tidak dia ketahui Zafir Stephen Walsh dan yang lainnya sudah dalam perjalanan. Setelah masalah tersebut dijelaskan, Zafir hendak bangun dan pergi, tetapi melihat bohong kebisingan di lobi hotel. Manajer umum hotel dan sekelompok penyambut bergegas ke pintu untuk menyambutnya. Wajah Zafir penuh kebingungan, apa yang terjadi? Grand Hyatt Hotel memiliki latar belakang yang bagus. Siapa yang dapat memprovokasi manajer umum untuk menyambutnya dengan meriah? Wow! Sekelompok pria berbaju hitam masuk ke dalam hotel, kemudian bekerja sama dengan manajer hotel untuk membersihkan tempat tersebut. Yang mengejutkan adalah tidak ada satupun pengusaha kaya ini yang berani melawan, dan mereka semua pergi dengan patuh. Melihat ini, Zafir menjadi semakin terkejut. Tak lama kemudian, hanya Aiden dan 4 orang lainnya yang tersisa di lobi Hotel Grand Hyatt Hotel. Saat berikutnya, seorang pria parubaya jangkung dengan wajah anggun berjalan mendekat. Stephen Walsh. Di belakangnya, diikuti seorang pria parubaya kurus berjubah hitam, itu adalah Hei Yu. Paman Walsh. Zafir terkejut dan berjalan cepat, membungkuk dan memberi hormat. Stephen Walsh mengangguk sedikit, seolah dia tidak melihatnya, dan berjalan lurus menuju Aiden dan yang lainnya. Dia melirik mereka bertiga, dan akhirnya matanya tertuju pada Aiden yang sedang bermain dengan kera petir, dia tertawa dan berkata, Aiden, saya Stephen Walsh. Merasakan tekanan internal seperti gunung berapi di tubuh Stephen Walsh, Nico merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan Matteo bahkan lebih tak tertahankan lagi, dahinya dipenuhi butiran keringat halus dan tubuhnya gemetar. Aiden mengangkat alisnya sedikit dan mendengus dingin. Ketika momentum tak terlihat meledak dari tubuhnya, tekanan pada Nico dan keduanya menghilang dalam sekejap. Dia setengah tersenyum namun berkata, Tuan Walsh benar-benar terpelajar. Anak ketigamu dipukuli habis-habisan oleh saya, namun kamu masih begitu tenang. Saya mengaguminya. Mata Stephen Walsh sedikit menyusut, dan dia dengan cepat tersenyum dan berkata, ketiga hal yang tidak efektif itu telah menyinggung teman-teman kecilku. Alangkah baiknya jika mereka diberi pelajaran dan memiliki ingatan yang lebih baik. Zafir di samping tampak kaget kapan Aiden memukuli anak ketiga dari keluarga Walsh lagi. Melihat momentum Stephen Walsh, segalanya menjadi lebih baik hari ini. Sambil menghela nafas dalam hati, dia akan berpura-pura menjadi bodoh. Belum lagi mengingatkan Stephen Walsh apakah dia mau mendengarkan atau tidak. Jika dia berbicara lebih banyak, dia akan menyinggung perasaan Aiden sampai mati. Jadi, kini dia hanya bisa berpura-pura mati. Aiden tersenyum tipis, menundukkan kepalanya untuk menyisir rambut kera guntur, dan berkata dengan tenang, tidak perlu berbasa-basi. Jika Tuan Walsh ada urusan di sini kali ini, katakan saja padaku.
Stephen Walsh sedikit terkejut dan berkata, teman kecil Aiden sangat cepat berbicara. Saya tidak bermaksud menimbulkan masalah ketika saya datang ke sini kali ini. Saya mendengar bahwa teman kecil Aiden juga seorang seniman bela diri. Saya hanya ingin mengundang ke keluarga Walsh saya untuk bertukar pengalaman seni bela diri. Tidak mau. Aiden menolak begitu saja, saya akan kembali ke Muteburi sore ini, jadi saya tidak bisa menerima kebaikan Tuan Walsh. Stephen Walsh tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengetahui kekuatan Aiden. Jika dia bisa membawanya ke istana keluarga Walsh, dan dengan kerjasama Heiyu dan yang lainnya dalam pengepungan, dia akan dapat dengan mudah menangkap Aiden. Sayangnya, dia tidak menyangka Aiden akan langsung menolak. Sambil menggelengkan kepalanya, Stephen Walsh berkata, sayang sekali. Aiden mengerutkan kening dan berkata, sayang sekali. Stephen Walsh tidak lagi ragu-ragu, senyum dingin muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan ringan, sayang sekali kamu tidak menerima lamaranku. Jadi, aku tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Sebelum kata terakhir, sendiri, diucapkan, tubuh Stephen Walsh menghilang dalam sekejap. Hampir terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang, bayangan hitam turun dari udara dan menghantam Aiden. Boom! Udara terjepit dan serangkaian raungan meletus, sepertinya tidak ada satupun yang mampu mengimbangi kecepatannya. Boom! Sofa kulit tempat Aiden duduk tiba-tiba pecah menjadi beberapa bagian pada saat berikutnya. Stephen Walsh berdiri dengan tangan di belakang punggung, memancarkan cahaya cian samar. Di bawah kakinya, lantai marmer yang keras penyok. Retakan di sekitarnya menyebar seperti jaring laba-laba. Dia mengambil tindakan segera setelah dia mengatakannya, tanpa ragu-ragu, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi, tapi dia tetap tidak melukai sehelai rambut pun Aiden. Tak jauh dari situ, Aiden masih tampak seperti tidak ada yang salah, berdiri di sana sambil tersenyum sambil memegangi kera guntur. Nico dan Matteo berdiri di belakangnya, memandang Stephen Walsh dengan rasa takut yang masih ada. Pria ini sangat menakutkan. Jika bukan karena tendangan Aiden sekarang, mereka pasti sudah mati. Setelah melirik Stephen Walsh sekilas, Aiden mengerutkan bibirnya dan berkata, yah, kecepatannya bagus, tapi akurasinya agak melenceng. Bab 98, terima pukulanku. Di Akenia, Master setengah langkah, Aiden masih mengobrol dan tertawa tanpa rasa takut, yang membuat Blackfeather dan yang lainnya terlihat sedikit muram. Mereka telah mengikuti Stephen Walsh selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami tahu betapa menakutkan kekuatannya, tetapi anak laki-laki yang tampaknya biasa ini dapat dengan mudah menghindari serangan Stephen Walsh tanpa rasa takut. Kekuatan dan karakternya sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Namun, mereka masih memiliki kepercayaan penuh pada Stephen Walsh. Bagaimana mungkin seorang remaja laki-laki, betapapun kuatnya dia, bisa menjadi lawan dari Stephen Walsh yang telah terkenal selama bertahun-tahun? Mendengus. Stephen Walsh mendengus dingin, dan lampu hijau di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan semuanya terbang seperti bola meriam. Boom! Lubang-lubang di lantai marmer kembali penyok. Harimau menghancurkan 7 serangan berturut-turut. Dengan teriakan keras, tubuh Stephen Walsh berubah menjadi bayangan cian, dan dia meninju wajah Aiden. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun di aula kecuali Aiden yang dapat melihat gerakannya dengan jelas. Desir, desir, desir. Bayangan cian menarik 7 bayangan di sekitar Aiden, langsung menghalangi kemundurannya. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Rasa dingin di mata Stephen Walsh sangat kuat, tetapi sebelum pikiran di dalam hatinya menghilang, dia melihat kilatan guntur dan kilat perak tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh Aiden. Hahaha. Ada suara lembut, dan sosok Aiden muncul tepat di belakang Stephen Walsh, seperti transposisi alien. Setelah menyadari hal ini, wajah Stephen Walsh tiba-tiba terkejut, matanya penuh rasa tidak percaya, dan dia mengertakkan gigi dan membanting tubuhnya ke arah Aiden yang ada di belakangnya. Mengguncang gunung. Senyuman di wajah Aiden tidak berubah saat Stephen Walsh menabraknya, cahaya guntur dan kilat melonjak dari tubuhnya dan menghilang seketika. Nak, jika kamu punya nyali, jangan bersembunyi. Ayo lawan aku. Setelah 3 serangan, dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Aiden. Wajah Stephen Walsh tiba-tiba menjadi sangat suram, dan kemarahan di hatinya tidak bisa lagi ditekan, jadi dia mengertakkan gigi dan berteriak. Aiden berdiri tidak jauh di seberangnya, masih memegangi kera guntur, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu yakin ingin aku mengambil tindakan? Huff, berhenti bicara omong kosong. Jangan berpikir hanya karena kecepatanmu, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Mata Stephen Walsh bersinar dengan warna biru tua, dan aura di tubuhnya menjadi lebih tinggi lagi.
Oh, Aiden, yang hendak mengambil tindakan, memiliki sedikit rasa ingin tahu di matanya, dan tersenyum, lalu trik apa lagi yang kamu punya, segera buat. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak punya kesempatan lain kali. Junior yang sombong, Stephen Walsh menarik napas dalam-dalam, warna cian gelap di matanya sangat kaya, dan lingkaran cahaya cian menempel di kakinya, seperti pahlawan super dalam film. Hah, apakah kamu ingin menyuntikkan energi batin ke kakimu untuk meningkatkan kecepatanmu? Aiden terkekeh dan berkata, namun, dalam hal ini, kekuatan serangannya akan berkurang, kan? Cukup untuk mengalahkanmu. Sebelum Stephen Walsh menyelesaikan kata-katanya, seberkas cahaya cian menyala, mendekati kepala Aiden dan menamparkan dadanya dengan telapak tangan. Guntur dan kilat menyambar tubuh Aiden, dan ketika tubuhnya mundur, sosok Stephen Walsh tidak ditarik ke bawah sama sekali. Kamu tidak bisa menghindari telapak tangan ini. Stephen Walsh berteriak dingin, matanya bersinar. Saat berikutnya, dia menamparkan kera petir di depan dada Aiden dengan telapak tangan kanannya. Kasihan kera guntur, dia hanya memblokir senjatanya tanpa alasan. Boom! Saat suara yang dalam terdengar, monyet guntur menyeringai kesakitan dan berteriak. Telapak tangan Stephen Walsh tidak ringan, niat awalnya adalah untuk menghancurkan Aiden, tetapi malah mengenai kera guntur. Meskipun kera guntur memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, ia tetap terguncang hingga tertegun dan pusing setelah menahan pukulan tersebut. Aiden menepuk kepala kera guntur dan berkata sambil tersenyum, oke, bukankah itu hanya tamparan? Aku bisa melawannya untukmu. Hoho. Monyet guntur menatap Stephen Walsh yang berwajah kusam, berteriak dua kali karena marah, dan memperlihatkan dua taringnya yang ganas. Jika Aiden tidak ada di sini, ia akan berubah dan menamparkan manusia ini sampai mati. Stephen Walsh tercengang. Apa yang sedang terjadi? Monyet putih peliharaan ini ditampar telapak tangannya dan tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia melirik ke tangan kanannya tanpa sadar, telapak tangannya bisa mematahkan baja, tapi sekarang dia bahkan tidak melukai monyet putih kecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Di kejauhan, Blackfeather dan penjaga berpakaian hitam dari keluarga Walsh melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Mereka semua memandang kera guntur di pelukan Aiden dengan kaget. Apakah monyet kecil ini terbuat dari kulit tembaga dan tulang besi? Mateo juga tampak terkejut dan bertanya pada Nico, apakah monyet kecil itu begitu kuat? Nico mengerutkan bibirnya dan berkata, jauh lebih baik dariku. Yah, bahkan jika Stephen Walsh melawannya, aku khawatir peluang menangnya tidak tinggi. Wajah Mateo sangat terkejut, dan dia menatap kera guntur dengan mata menyala-nyala, saudara monyet, kau hebat. Jika Blackfeather dan yang lainnya tidak mengalami kejadian tadi, mereka pasti akan mencibir kata-kata Nico, tetapi saat ini mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Jika seekor monyet peliharaan pun begitu kuat, seberapa sesat pemiliknya? Tanpa membuat mereka menunggu, Aiden memandang ke arah Stephen Walsh, yang masih memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu telah memukuli saya begitu lama, sekarang saatnya mengambil tindakan lain dariku. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan menghilang secara tiba-tiba. Tubuh Stephen Walsh tiba-tiba menegang, ketika krisis besar melanda, dia tidak ragu-ragu untuk meninju suatu tempat di depannya. Respon bagus, tapi sayang sekali hal itu tidak bisa menghentikanku. Saat berbicara, telapak tangan ramping Aiden, dengan busur listrik halus, dengan ringan menamparkan tangan Stephen Walsh. Dalam sekejap, tubuh Stephen Walsh bergetar hebat, seolah-olah dia disetrum listrik, ketika lampu hijau di tubuhnya meledak, dia ditelan oleh busur listrik halus dalam sekejap mata. Retakan. Suara tajam keluar, dan lengan kanan Stephen Walsh berputar langsung hingga 90 derajat, dan tunggul tulang putih samar-samar muncul dari tempat yang rusak, yang tampak mengejutkan. Stephen Walsh mendengus, wajahnya menjadi sedikit pucat, tetapi dia tidak mundur selangkah pun, sebaliknya, matanya dipenuhi dengan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan teriakan keras, bajunya langsung hancur, dan cahaya biru yang kaya langsung menutupi seluruh tubuhnya. Samar-samar, ada lingkaran cahaya biru yang berenang di antara tonjolan otot. Ketika momentum yang tidak bisa dihancurkan terjadi, dia tidak mundur tetapi maju, dan otot bahunya seperti tonjolan batu, dan menghantam dada Aiden dengan keras. Mengguncang gunung. Aiden tidak menyangka Stephen Walsh begitu tegas, dia tidak bisa mengelak, dan ketika lapisan petir samar muncul, dia dihancurkan olehnya. Boom! Aiden mundur selangkah, Stephen Walsh berada di atas angin dan tidak berbelas kasihan, dia mengertakkan gigi dan meninju dengan tangan kirinya. Bang bang bang!
Kombinasi serangannya seperti badai dahsyat, langsung menenggelamkan Aiden ke dalamnya. Melihat ini, Matteo menunjukkan sedikit kekhawatiran di matanya, apakah Aiden baik-baik saja? Jangan khawatir, Nico berkata dengan acuh tak acuh, guru itu hanya ceroboh dan tidak menggunakan kekuatan aslinya sama sekali. Kalau tidak, apakah menurutmu Stephen Walsh bisa bertahan begitu lama? Ketika Aiden belum menerobos ke alam kekuatan magis, dia dapat dengan mudah membunuh Kahi, yang setengah melangkah sebagai dewa. Sekarang dia telah menerobos ke alam kekuatan magis dan kekuatannya meroket, bagaimana dia bisa kalah dari Stephen? Mendengar ini, Black Feather dan yang lainnya terlihat tidak setuju dan sedikit mengangkat alis mereka, tepat ketika mereka hendak mencibir dan menyindir, mereka melihat situasi di lapangan tiba-tiba berubah. Berdengung. Ketika aura yang begitu kuat hingga membuat jantung bergetar tiba-tiba meledak, aliran cahaya biru berpusat pada Aiden dan menyebar seperti riak. Orang-orang di kejauhan merasakan jantung mereka menderu-deru, dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di hati mereka. Segalanya diam saat lampu hijau lewat. Mata Stephen ngeri, dan dia hendak meninju, tetapi menemukan bahwa tubuhnya terkurung oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya sulit untuk bergerak sama sekali. Mata Aiden acuh tak acuh, dan lampu hijau di tubuhnya seperti matahari yang terik, sedangkan lampu hijau di tubuh Stephen seperti kunang-kunang, yang tidak ada bandingannya. Aiden maju selangkah dan dengan ringan meninju Stephen Walsh. Terima pukulanku, dan jika kamu tidak mati, aku akan mengampuni nyawamu. Bab 99, taklukkan Stephen Walsh. Pukulan ini seperti seluruh dunia di mata Stephen, ketika pikirannya sangat ketakutan, dan dirangsang oleh krisis besar hidup dan mati, matanya langsung memerah, pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya, dan kulitnya langsung berubah menjadi hijau emas dari kejauhan, pergilah, dengan tekstur lapis baja yang tidak bisa dihancurkan. Saat berikutnya, tinju Aiden tiba-tiba mengenai dadanya. Retakan. Seperti suara pecahan kaca, saat tinju Aiden bersentuhan dengan kulit dadanya, cahaya hijau keemasan yang tampak keras itu rapuh seperti kertas putih dan langsung pecah. Boom! Ada suara tumbukan rendah, dan wajah Stephen langsung menjadi pucat, dadanya cekung, dan dia menyemburkan seteguk besar darah. Seluruh tubuhnya terbang puluhan meter seperti karung pasir, langsung menabrak dinding hotel lobi. Untungnya lobi hotel sudah dibersihkan dari orang-orang. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan ternganga kaget. Diam. Keheningan yang mematikan. Orang kepercayaan nomor 1 Stephen Walsh, master hebat di tahap akhir kekuatan batin, wajah Black Feather tertegun sampai terpana, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Di matanya, Stephen Walsh, yang hampir tak terkalahkan, sebenarnya dipukul seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua pria berbaju hitam dari keluarga Walsh memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka, berdiri di sana dengan kebingungan. Bahkan Tuan Walsh telah dikalahkan, apa yang harus mereka lakukan? Di kejauhan, Zafir berdiri di sana, matanya penuh keterkejutan. Meskipun dia sudah menebak hasilnya, dia tidak pernah menyangka Stephen akan dikalahkan begitu cepat. Melihat Aiden berdiri dengan bangga di aula, mata Zafir sangat rumit. Ternyata kekuatan para pejuang itu mengerikan sekali. Berpikir untuk mengajak jalan-jalan anjing, bermain di mobil, dibandingkan dengan Aiden saat ini, dia sangat lemah. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Nico, putra tertua dari keluarga Sanders, bersedia beribadah di bawah sekte Aiden. Ini adalah kesempatan Nico untuk dapat memuja orang kuat yang tiada taraf seperti muridnya. Sayang sekali saya tidak memiliki kesempatan ini. Dia tertawa diam-diam pada dirinya sendiri, membungkuk dan berdiri di sana, dan tidak memikirkannya lagi. Wajah Matteo dipenuhi kegembiraan dan dia akhirnya menghela nafas lega. Wajah Nico tenang, dan dia baru setengah melangkah ke alam nyata. Dia percaya bahwa meskipun penguasa alam yang sebenarnya ada di sini, dia tidak akan menandingi gurunya. Desir. Aiden bergerak dan muncul tepat di depan Stephen. Saat dia hendak berbicara, dia melihat bayangan gelap menghalangi dia di depannya. Itu Black Feather. Saat ini, dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya, matanya penuh tekad, menatap Aiden, dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu ingin pergi, injaklah tubuhku dulu. 12 penjaga rahasia. Bersumpah untuk melindungi Tuan Walsh sampai mati. 12 pria berbaju hitam dengan cepat berdiri di depan Stephen Walsh, mata mereka merah, dan mereka berteriak dengan suara yang dalam, lindungi Tuan Walsh sampai mati. Suaranya tajam, dengan tekad yang memandang kembali kematian. Ekspresi Aiden tetap tidak berubah, dia mengangkat matanya dan menatap mereka, dengan senyuman di bibirnya dan berkata, apakah kamu yakin ingin menghentikanku?
Blackfeather dan yang lainnya mengertakkan gigi dan tetap diam, menolak mundur 1 inci pun. Suasananya sangat menyedihkan. Aiden mengangkat alisnya sedikit, dengan cibiran di wajahnya, dan berkata, karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Dia menepuk Raguntur yang sedang berjongkok di bahunya dan berkata, ayo bergerak. Mata coklat tua Thunder Ape bersinar karena kegembiraan, dia menggonggong 2 kali, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Kilatan cahaya putih melintas, dan ekspresi Blackfeather Parubaya kurus tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, hati-hati. Namun sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya terasa seperti dipukul dengan keras dan terlempar dengan keras. Kedua belas penjaga berbaju hitam tampak jelek, dan ketika mereka hendak menyerang ke depan dengan raungan pelan, mereka mendengar suara lemah, dan mereka semua berhenti. Berhenti. Stephen Walsh berjuang keluar dari tembok di beberapa titik dan terhuyung-huyung, wajahnya pucat, dia melambai kepada semua orang dan berkata, semuanya, mundur. Tapi... Stephen Walsh mendengus dingin, mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Mundur. Ya, sekelompok penjaga berpakaian hitam mengertakkan gigi dan menyingkir. Stephen berjalan perlahan ke sisi Aiden, membungkuk dan berkata sambil tersenyum sedih, saya tidak tahu itu di depan Tuan Muda, mohon maafkan saya, Tuan. Dia melirik orang-orang di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam, Walsh buta, serakah, dan menyinggung perasaan Tuan. Dia pantas mati. Namun, saudara-saudara tua seperti saya ini tidak bersalah. Mohon berbaik hati kepada Tuan dan lewati mereka. Wajah Aiden tanpa ekspresi, tetapi ada warna aneh di matanya, dia memandangnya dengan ringan, mengingat kera petir, dan berkata dengan suara yang dalam, bagus. Saya berjanji kepadamu. Stephen membungkuk dan berkata, terima kasih, Tuan. Blackfeather terhuyung berdiri, darah tumpah dari sudut mulutnya, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Walsh, kamu menyelamatkan hidupku. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, aku tidak akan pergi. Seorang pria berbaju hitam terdiam dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya juga tidak akan pergi. Tuan Walsh sangat baik kepada saya. Jika bukan karena Tuan Walsh, saya akan mati di jalan. Bahkan jika saya mati hari ini, saya akan tinggal. Aku juga tidak akan pergi. Tuan Palmer, saya memiliki kehidupan yang sederhana. Saya ingin tahu apakah ini sepadan dengan nyawa Tuan Walsh. Jika belum cukup, tambahkan aku 1 lagi. Hitung aku. Satu persatu pria berbaju hitam berkata dengan mata merah. Mereka telah mengikuti Stephen Walsh selama bertahun-tahun dan secara alami memahami apa artinya menjadi ahli seni bela diri. Grandmaster, Anda tidak boleh dipermalukan. Biarpun mereka pergi bersama, mereka tidak akan menjadi musuh Aiden karena orang ditakdirkan untuk mati hari ini, biarkan mereka mati. Stephen Walsh memperhatikan semua orang dalam-dalam, matanya kemerahan, dan dia tiba-tiba mendengus dingin. Keluar dari sini. Apakah aku masih membutuhkanmu untuk menyelamatkan hidupku? Dia menarik napas dalam-dalam, membungkuk 90 derajat kepada Aiden, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, jangan salahkan orang-orang bodoh ini. Keluarga Walsh telah berulang kali menyinggung Grandmaster Aiden, dan saya, Stephen Walsh, harus mati untuk meminta maaf. Blackfeather, beri aku perintah. Keturunan keluarga Walsh tidak diperbolehkan membalaskan dendamku. Tuan Walsh. Beri aku perintahnya. Ya, Blackfeather tampak sedih dan mengertakkan gigi. Setelah melakukan semua ini, wajah Stephen Walsh berkilat linglung. Saya tidak menyangka bahwa saya, Stephen Walsh, telah hidup setengah hidup, tetapi karena sedikit keserakahan, saya mendapat masalah dengan seorang Grandmaster muda. Waktu dan takdir. Dia tertawa sedih, tidak lagi ragu-ragu, sedikit penyesalan melintas di wajahnya, dan dia mengangkat telapak tangannya untuk menamparkan kepalanya. Di kejauhan, mata Matteo dan Zafir bersinar dengan sedikit rasa tak tertahankan. Nico mengangguk diam-diam, jika Stephen tidak menyinggung gurunya, dia akan menjadi pahlawan yang hebat. Boom! Terdengar suara lembut, namun pemandangan tengkorak hancur dan darah mengalir deras tidak muncul, sebaliknya telapak tangan Stephen terhalang oleh lapisan cahaya perak samar, membuatnya sulit untuk bergerak sama sekali. Apakah aku bilang aku ingin kamu mati? Wajah Stephen penuh dengan keterkejutan. Dia memandang Aiden dan melihatnya berkata dengan tenang, aku berkata, jika kamu bisa selamat dari pukulanku, aku akan mengampuni nyawamu. Wajah Stephen tiba-tiba menjadi sangat gembira, dia membungkuk dalam-dalam kepada Aiden dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan hidupku.
Aiden tersenyum tipis dan berkata, jangan terlalu senang terlalu dini. Hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Stephen menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan, tolong bicara. Aku ingin kamu melayaniku sebagai tuanmu dan mendengarkan perintahku mulai sekarang. Aiden berkata dengan ringan. Mata Stephen berkilat, wajahnya membiru dan putih, dan dia jelas sedang mengalami pertarungan sengit di dalam hatinya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan setuju, berkata, ya, Tuan. Ia adalah seorang pahlawan yang secara alami dapat meregang dan membungkuk, selama nyawanya masih ada harapan untuk segalanya. Terlebih lagi, Aiden adalah seorang master di usia yang begitu muda, dan kultivasinya tidak terduga, mungkin tidak ada gunanya menghormati dia sebagai tuannya. Aiden menjentikkan jarinya, dan sebuah tanda hijau terbang ke roh surgawi Stephen, dan berkata dengan tenang, ini adalah jimat hati. Setelah menyatu ke dalam jiwamu, jika kamu memiliki hati yang memberontak, aku dapat memusnahkanmu hanya dengan satu pemikiran. Bab 100, membantu Anda menerobos. Stephen Walsh tertegun sejenak, dan merasakan batasan yang tidak terlihat di benaknya. Sebuah tanda cian yang aneh muncul di kedalaman pikirannya. Dia samar-samar merasa bahwa selama dia mengkhianati Aiden, rune ini akan memisahkan jiwanya dari yang lain. Tubuh fisiknya akan hancur berkeping-keping. Metode tak terduga seperti itu membuat Stephen merasa takut, dan dia dengan cepat berkata dengan tegas, karena Walsh berjanji menjadi tuanku, aku pasti tidak akan mengkhianatinya. Aiden tersenyum tipis dan berkata, saya harap begitu. Karena kamu setuju menjadi bawahanku, aku tidak bisa terlalu pelit. Dengan jentikan jarinya, sebotol pil esens terbang ke tangan Stephen. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya berada di sini untuk mendapatkan pil esens yang dimurnikan dari daging ular petir, kan? Stephen Walsh memasang ekspresi tegas di wajahnya dan berkata, Tuan, Anda bijaksana. Dia awalnya datang ke sini untuk mencari daging ular petir, tetapi dia tidak tahu bahwa Aiden telah memurnikan daging ular petir menjadi pil esens. Telan 2 pil dan aku akan membantumu menyembuhkan. Selanjutnya aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih Tuan. Stephen Walsh menekan kegembiraan batinnya, menuangkan pil esens, yang sebening batu giok putih, mengambil napas dalam-dalam dalam keadaan mabuk, dan menelannya dalam satu tegukan. Dalam sekejap, pil esens memasuki perutnya, dan Stephen merasakan aliran esensi daging dan darah yang sangat murni mengalir ke perut bagian bawah dan kemudian ke anggota badan dan tulangnya. Saat dia terlihat bersemangat, hatinya sangat terkejut. Aiden benar-benar melemparkan sebotol ramuan kualitas terbaik ini kepadanya. Apa asal-usul tuan muda misterius ini? Mungkin, kali ini, saya benar-benar mendapat berkah tersembunyi. Memikirkan hal ini, ketidakbahagiaan Stephen dengan Aiden sebagai tuannya tiba-tiba menghilang. Saya bahkan lebih menantikan hadiah luar biasa yang disebutkan Aiden selanjutnya. Kumpulkan pikiranmu dan pandu energi dalam tubuhmu untuk bersirkulasi bola-balik dari dantian ke meridian untuk memperbaiki luka pada organ dalam. Suara Aiden langsung terdengar di hati Stephen, yang mengejutkannya dan dia segera mengikuti instruksi suara Aiden untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tidak jauh dari situ, Blackfeather dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Plotnya berubah terlalu cepat. Mereka masih sedikit tidak bisa pulih. Namun, nyawa Tuan Walsh telah terselamatkan. Mateo bingung dan berkata tidak percaya, Stephen, ditundukkan oleh Aiden seperti ini. Begitulah, Nico mengerutkan bibirnya dan menghela nafas, orang ini sangat beruntung dipilih oleh gurunya. Ekspresi Mateo bingung, tapi bukankah Stephen adalah bos besar di Akenia? Mengapa dia bersedia menjadi bawahan Aiden? Nico mencibir dengan jijik dan berkata, jadi bagaimana dengan bos Akenia? Dia hanyalah seorang jenderal yang kalah di bawah guru. Mampu mengikuti guru adalah berkah yang dia peroleh di kehidupan sebelumnya. Mateo mengangguk tanpa sadar, melihat sosok Aiden dengan emosi yang mendalam di hatinya. Naga itu bersembunyi di dalam jurang, tetapi jika tidak menjerit, itu akan menjadi blockbuster. Kalimat ini mungkin berbicara tentang pemuda di depan saya, bukan? 10 menit kemudian, dengan bantuan Aiden, pernapasan Stephen berangsur-angsur stabil, dan depresi di dadanya hampir tidak terlihat. Hosh! Setelah menarik napas panjang, Stephen tiba-tiba membuka matanya bersinar, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Aiden dan berkata dengan tulus, terima kasih, Tuan. Dia bisa merasakan energi di tubuhnya yang terguncang oleh pukulan Aiden sepertinya patah dan kemudian berdiri lagi, dan benar-benar menjadi 2 kali lebih padat. Ini membuatnya sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa sejak dia memasuki alam setengah langkah, hampir mustahil untuk membuat kemajuan apapun. Sekarang, dengan bantuan pil esens dan Aiden, dia sebenarnya telah mengambil 1 langkah lebih jauh. Dia bisa merasakan bahwa dia selangkah lebih dekat ke ambang batas yang tak terlihat.
Jika langkah selanjutnya adalah terus mendapatkan bantuan obat mujarab, mungkin kita benar-benar bisa menerobos ke kondisi transformasi. Ketika dia memikirkan hal ini, Stephen Walsh hanya bisa gemetar dan bersemangat di dalam hatinya. Dia ingin merebut daging ular dari Aiden hanya untuk mencapai transformasi, tapi dia menendang lempengan besinya. Tepat ketika dia mengira dia pasti akan mati, dia ditundukkan oleh Aiden dan diberi pil essence, yang memberinya harapan sebuah terobosan. Saat ini, dia hanya bisa menghela nafas melihat keajaiban dunia. Melihat betapa bersemangatnya dia, Aiden terkekeh dan berkata, "Sepertinya kamu sudah merasakan perubahan pada tubuhmu." Stephen berkata dengan semangat, "Berkat ramuan Tuan, saya sekarang telah merasakan ambang transformasi." Matanya menyala-nyala dan dia berkata dengan percaya diri, "Dengan bantuanmu, aku akan mampu menembus dunia transformasi paling lama dalam 1 tahun." 1 tahun. Benar. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini terlalu lama." Stephen tertegun dan memandang Aiden dengan wajah khawatir. Dia telah terjebak dalam kesempurnaan energi batin selama hampir 10 tahun. Dengan bantuan pil essence dan Aiden, dia akhirnya menyentuh ambang transformasi dan akan mampu terobos dalam 1 tahun, masih lamakah mencapai ranah transformasi? Berapa lama 1 tahun? Katanya tanpa sadar. 1 tahun tentu saja terlalu lama. Aiden tidak memperhatikan ekspresi Stephen. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, "Hari ini, saya akan membantumu menjadi seorang master." Setelah Aiden selesai berbicara, seluruh aula terdengar sunyi, dan Stephen bahkan lebih terkejut dan tercengang. "Apakah Anda ingin saya menjadi master?" mendesis. Namun, pikirannya kosong untuk beberapa saat. Setelah sekian lama, dia kembali sadar, memandang Aiden yang tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan mulut kering, "Tuan, apakah Anda serius dengan apa yang Anda katakan?" Aiden tersenyum ringan, "Tentu saja aku menganggapnya serius." Wajah Stephen tiba-tiba memerah, penuh ekstasi. Butuh waktu lama baginya untuk menekan ekstasi di hatinya, membungkuk sedikit kepada Aiden, dan berkata dengan cemas, "Tuan, apakah kita perlu mencari tempat dengan vitalitas yang melimpah? Persiapkan obat mujarab untuk membantu." Hingga saat ini, ia masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Meski kekuatan Aiden tak terduga, bagaimana mungkin membantu orang lain seolah-olah ia sedang dalam keadaan transformasi hanyalah permainan anak-anak? Pasti sangat sulit. Jadi meski dia bersemangat, dia tetap khawatir. "Tidak perlu." Aiden melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Saya hanya membantu Anda menerobos alam transformasi, mengapa Anda membutuhkan begitu banyak masalah?" Setelah kata-kata itu jatuh, matanya sedikit menyipit, dan momentumnya tiba-tiba meledak, dia meraih udara dengan tangannya dan berteriak, "Arai up!" Boom! Kilatan lampu hijau menyala, dan di kehampaan, sebuah tanda hijau berkedip samar. Dalam sekejap mata, tanda hijau itu berubah menjadi 2, 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8. Dalam sekejap mata, padat angka-angka muncul di kehampaan, tanda Qian. Putar. Mengikuti perintah Aiden, tanda hijau tiba-tiba berputar, membentuk formasi besar berbentuk corong di kepala Stephen Walsh dalam sekejap mata. Itu adalah arai perebutan roh yang agak mendominasi di dunia keabadian. Berdasarkan tingkat kultivasi Aiden sebelumnya, akan sangat sulit untuk mengatur susunan ini, tetapi sekarang dia telah memasuki kekuatan supernatural, dan kesadaran spiritualnya dipelihara oleh batu esensi Taiyin, dan telah berkembang ke tingkat ekstrim alam supernatural, mudah untuk mengatur susunan ini. Saat formasi Qian Rune berputar, kekuatan spiritual tipis di sekitarnya dijarah secara paksa, dan kemudian dituangkan ke dalam tubuh Stephen yang sedang duduk bersila, dia kuat dan mendominasi. Merasakan perubahan di tempat ini, Blackfeather, Nico dan yang lainnya memasang ekspresi terkejut di wajah mereka, dan mereka semua sangat terkejut. Untuk memanfaatkan energi spiritual langit dan bumi untuk digunakan sendiri, cara seperti itu benar-benar merupakan tanda surga dan manusia. Bersambung.